my Savior, my healer. You're everything I need. You're my comfort. You're my comfort. My refuge. Forever you will reign. You are hallelujah, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am dead by the cross, and the blood that was shed. I am faithful, I am dead. I came to forgive. Because of what you done for me. My Savior, you're my healer. You're everything I need. You're my comfort. You're my comfort. You're my breath. Forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am dead by the cross, and the blood that was shed. I am faithful, I am dead. I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am dead. Aku mengutus utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Anda harus membaca Alkitab dengan teliti. Mengapa Tuhan mengutus utusannya? Mengapa Yohanes Pembaptis dilahirkan 6 bulan lebih dahulu daripada Yesus? Kita harus mengerti apa sebenarnya isi Alkitab. Ada bagian di dalam Perjanjian Lama yang menulis mengenai pelayanan imam besar Harun. Harun adalah kakak Musa. Dia dan anak-anaknya diurapi sebagai imam oleh Tuhan. Kaum Lewi yang lain bekerja di bawah pengawasan mereka, mempersiapkan alat-alat yang diperlukan, mencampur adonan untuk roti dan sejenisnya, sementara anak-anak Harun mempersembahkan korban di kemah suci. Anak-anak Harun diurapi untuk membagi pekerjaan mereka masing-masing. Namun pada hari raya pendamaian, hari ke-10 bulan ke-7, imam besar sendirilah yang mempersembahkan korban penebusan untuk bangsanya. Di dalam Lukas 1 ayat 5, ada cerita tentang jalur silsilah Yohanes Pembaptis. Kita harus mengerti dengan benar mengenai utusan Allah ini untuk bisa mengerti mengenai Yesus dengan benar. Kita cenderung untuk hanya berpikir secara mendalam tentang Yesus.
namun mengabaikan Yohanes Pembaptis yang datang mendahuluinya. Saya ingin menolong Anda untuk mengerti itu. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku mengutus utusanku mendahului engkau. Markus 1 ayat 1 sampai 2. Injil dari sorga selalu bermula dengan Yohanes Pembaptis. Ketika kita mengerti dengan baik tentang Yohanes Pembaptis, kita bisa mengerti dengan jelas dan percaya terhadap Injil keselamatan Yesus. Itu mirip dengan seorang duta yang dikirim di seluruh dunia untuk mengerti situasi seluruh negara. Kalau kita mengetahui tentang Yohanes Pembaptis, kita dapat mengerti penebusan dari Allah dengan baik. Tetapi, alangkah sayangnya, banyak umat Kristen sekarang ini tidak mengetahui kepentingan Yohanes. Tuhan tidak mengirim Yohanes Pembaptis karena dia bosan dan tidak ada hal lain lagi yang bisa dilakukan. Keempat kitab Injil Perjanjian Baru berbicara tentang Yohanes Pembaptis sebelum berbicara tentang keselamatan Yesus. Tetapi, para pengabar Injil masa kini cenderung mengabaikan Yohanes Pembaptis sama sekali dan mengajarkan bahwa percaya kepada Yesus sudah cukup untuk menyelamatkan kita. Sebenarnya, mereka memimpin orang untuk hidup sebagai orang berdosa sepanjang hidup mereka dan menuju ke neraka. Kalau Anda hanya percaya Yesus, tidak mengerti peran Yohanes Pembaptis, agama Kristen menjadi agama lain bagi Anda. Bagaimana Anda dapat ditebus dari dosa-dosa Anda kalau tidak mengetahui kebenaran mengenai hal itu? Tidak mungkin bisa. Injil keselamatan itu bukan sesuatu yang sederhana atau mudah. Begitu banyak orang berpikir keselamatan tergantung kepada iman kita terhadap salib karena Yesus mati di kayu salib bagi kita. Namun, kalau Anda hanya percaya penyaliban dengan tidak mengetahui kebenaran mengenai dosa yang ditanggungkan kepada Yesus, seberapapun iman yang demikian tidak akan membawa kita kepada keselamatan yang sempurna. Oleh karena itu, Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis agar dunia tahu bagaimana penebusan diselesaikan dan bagaimana Yesus menanggung dosa-dosa dunia. Hanya kalau kita mengerti kenyataan itu, kita bisa mengerti bahwa Yesus adalah Anak Allah yang menanggungkan segala dosa kita kepada dirinya sendiri. Yohanes Pembaptis berbicara kepada kita tentang kebenaran mengenai keselamatan. Dia mengatakan kepada kita bagaimana dia datang untuk menyaksikan keilahian Yesus, bagaimana orang-orang tidak menerima dia ketika terang itu turun ke dunia ini. Dia juga menyaksikan di dalam Yohanes 1 bahwa dialah orang yang mempersiapkan Injil keselamatan dengan membaptiskan Yesus Kristus. Kalau kita tidak memiliki kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai keselamatan, bagaimana kita bisa percaya Yesus? Kita tidak pernah melihat Yesus, dan karena kita berasal dari kebudayaan dan agama-agama yang berbeda-beda, bagaimana mungkin kita bisa percaya Yahweh? Dengan adanya bermacam-macam agama di seluruh dunia ini, bagaimana kita bisa mengetahui tentang Yesus Kristus? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Anak Allah yang menebus kita dengan menanggung segala dosa dunia di atas dirinya sendiri? Dengan demikian, kita harus melihat ke Perjanjian Lama untuk menemukan asal mula firman keselamatan dan untuk mengetahui bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Kita harus mendapatkan pengetahuan yang benar agar bisa percaya dengan benar. Tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa kita mengetahuinya terlebih dahulu. Agar bisa percaya Yesus dan diselamatkan, kita harus mengetahui Injil keselamatan yang disaksikan Yohanes Pembaptis dan peranan Yohanes Pembaptis dalam kebenaran ini. Untuk memiliki iman yang lengkap kepada Kristus, kita harus mengetahui kebenaran mengenai keselamatan. Oleh karena itu, sebagaimana Yesus berkata,
Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Kita harus mengetahui tentang kebenaran keselamatan dalam Yesus. Bukti-bukti dalam Alkitab. Dari titik mana Injil dimulai? Dari kedatangan Yohanes Pembaptis. Mari kita terus menyelidiki seluruh bukti tentang penebusan di dalam Alkitab. Mari kita melihat yang dikatakan tentang Yohanes Pembaptis di dalam 4 Injil. Tentang siapakah orang itu, mengapa dia disebut sebagai wakil manusia atau imam besar, bagaimana segala dosa di dunia ditanggungkan kepada Yesus melaluinya, dan apakah Yesus menanggung segala dosa atau tidak. 4 Injil semua dimulai dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes 1 ayat 6 mengatakan kepada kita bagian yang paling penting di dalam Injil. Ayat itu berbicara kepada kita mengenai siapa yang akan melakukan tugas menanggungkan segala dosa di dunia kepada Yesus. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes 1 ayat 6 sampai 7. Di sini dikatakan, oleh dia semua orang menjadi percaya, dan untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Terang itu adalah Yesus Kristus. Itu berarti Yohanes datang untuk memberi kesaksian mengenai Yesus supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Sekarang mari kita membaca Matius dengan lebih teliti. Di dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke sungai Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Mengapa kita harus mengerti jalur silsilah Yohanes? Karena Alkitab mengatakan bagi kita Yohanes adalah imam teragung di antara seluruh manusia. Yohanes Pembaptis membaptiskan Yesus. Di dalam Lukas 1 ayat 7 sampai 8, Yesus Kristus menyelesaikan karya penebusan semua dosa dengan dibaptis oleh Yohanes. Mari kita melihat bagian ini. Di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 14. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dari pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan.
Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Lukas menjelaskan kepada kita secara detail mengenai jalur silsilah Yohanes. Lukas, seorang murid Yesus, menjelaskan jalur silsilah Yohanes sejak awal. Lukas mengajarkan Injil kepada seorang yang bernama Theophilus yang berasal dari latar belakang kebudayaan lain dan tidak tahu tentang Tuhan. Jadi, untuk mengajar Theophilus tentang Yesus, juru selamat orang-orang yang berdosa, Lukas merasa bahwa dia perlu menjelaskan mengenai jalur silsilah Yohanes Pembaptis dengan secara detail. Di dalam Lukas 1 ayat 5-9 dia berkata, "Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas." Di sini, satu peristiwa terjadi pada saat Zakaria melakukan pelayanan sebagai imam di hadapan Tuhan sebagaimana lazimnya. Dan Lukas menyaksikan secara jelas bahwa Zakaria adalah keturunan Harun. Dan dalam rombongan yang manakah Zakaria termasuk? Ini adalah pokok yang sangat penting. Dia menjelaskan, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas. Kita bisa melihat bahwa Lukas mengetahui tentang Zakaria dengan baik, sehingga dia menjelaskan Injil keselamatan melalui Zakaria dan Elisabet. Karena kita juga orang-orang non-Yahudi, kita tidak dapat mengerti keselamatan dari Yesus kalau hal itu tidak dijelaskan dengan teliti, satu demi satu. Mari kita melihat dengan teliti. Yohanes Pembaptis lahir dari pasangan Zakaria dan istrinya Elisabet yang juga keturunan Harun. Sekarang, mari kita melihat jalur silsilah Zakaria dan Yohanes. Jalur silsilah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis keturunan siapa? Harun, imam besar. Untuk mengerti jalur silsilah Yohanes Pembaptis, kita harus membaca
said you know we can't forget what you said. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not the anything you. Nothing compared to the best that I can see you face to face. And on me is pretty turning true.